Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Amanda dengan NIM C0E020008 dari Prodi D4 Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang pengendalian intern pemerintah dari mata kuliah perbendaharaan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengendalian intern pemerintah atau disingkat dengan SPIP. Pengertian sistem pengendalian intern menurut PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tujuan dari SPIP. Ada 4 tujuan yang ingin dicapai dengan dibangunnya SPIP. Yang pertama, kegiatan yang efektif dan efisien. Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian harus direncanakan agar tujuan yang ingin dicapai berjalan efektif dan efisien. Istilah efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. Yang kedua, laporan keuangan yang dapat diandalkan. Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk pengambilan keputusan, agar keputusan yang diambil tetap sesuai dengan kebutuhan. Maka, informasi yang disajikan harus ada atau layak dipercaya, dengan pengertian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, ada pengamatan aset negara. Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat, terutama dari penerima pajak dan bukan pajak yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Pengamanan aset negara menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamatan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan, dan bentuk manipulasi lainnya. Keempat, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga setiap transaksi atau kegiatan yang dilaksanakan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian, misalnya berupa tuntutan oleh aparat maupun masyarakat. Keempat, tujuan sistem pengendalian intern tersebut tidak perlu dicapai secara terpisah-pisah dan tidak harus direncanakan secara terpisah untuk mencapai satu tujuan. Selanjutnya itu ada unsur-unsur SPIP. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menerapkan kualitas dalam organisasi dan berperan untuk mempengaruhi kesadaran akan orang-orang yang terlibat dalam suatu instansi mengenai kepentingan pengendalian. Sehingga dalam konsep ini, menempatkan unsur lingkungan pengendalian sebagai fondasi dasar atau penentu irama bagi semua unsur dalam sistem pengendalian intern lainnya. Yang kedua, ada penilaian risiko. Tidak hanya pimpinan yang bertanggung jawab atas penilaian risiko yang akan dihadapi oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah, melainkan seluruh pegawai yang ada di dalamnya harus mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memantau kejadian-kejadian yang akan menghambat pencapaian visi dan misi organisasi. Yang ketiga ada kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atau hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengendali keputusan, sedangkan komunikasi adalah
proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik. Kelima, pemantauan pengendalian intern. Pengendalian intern adalah suatu proses evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai kualitas sepanjang waktu dan menentukan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif. Itulah presentasi saya mengenai makalah saya. Apabila banyak kesalahan kata saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.